melingkupi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu membawa kami Tuhan untuk terus berjalan dalam maksud dan rencana Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memampukan hamba-Mu juga menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, biar Kau sembunyikan Tuhan di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan dan kekuatan-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Lebih daripada apa yang hamba-Mu persiapkan Tuhan. Engkaulah yang berbicara, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang berkata-kata lewat mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Biar Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh merespon dengan baik dan benar. Kami boleh menghidupinya, kami boleh menggenapinya di dalam kehidupan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar katakan amin. Silakan duduk. Boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita. Tuhan mengasihi-Mu. Ya, katakan Tuhan mengasihi-Mu. Puji Tuhan, hari ini banyak yang terkendala, tapi tanpa mengurangi semangat kita Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang kasih yang sejati ya. Selamat datang buat kita semua di Gereja Baptis ya, Babaton. Tempat ini bukan tempat orang-orang sempurna, tetapi tempat orang-orang yang selalu mau disempurnakan oleh kasih Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Ibu ingat kita belajar apa? Ya, kita judulnya adalah ekspresi iman ya. Bagaimana setiap orang percaya yang menerima Injil dalam hidupnya seharusnya mengekspresikan iman. Ya. Hidup di dalam iman dan perbuatan itu seperti dua mata koin. Kalau cuma satu sisi maka nggak laku. Tandanya kita punya iman yang baik dan benar, kita tidak hanya tahu tentang kemurahan Allah, tetapi kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Makanya orang Kristen itu, orang yang sudah menerima Injil dengan baik dan benar, hidupnya pasti seimbang. Antara hak dan kewajiban itu seimbang. Tidak seperti orang-orang di luar sana. Kalau bicara tentang hak, ini moncongnya maju 5 meter ya kan. Bicara soal komplain, bisa soal haknya ini 5 meter maju ke depan. Tapi kalau bicara tentang kewajibannya, diam-diam saja. Nah, itu bukan menggambarkan kehidupan Injil. Amin. Makanya waktu kita menghidupi Injil, waktu saudara diperhadapkan dengan hak, saudara akan berpikir tentang tanggung jawab saudara. Pasti seimbang, dua-dua seimbang. Baik di keluarga, di gereja, di pekerjaan, kita akan ada hukum yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita nggak akan seperti orang dunia. Kalau bicara haknya itu, wah, apapun dikerjakan, apapun dilakukan, karena itu haknya. Komplain, sungut-sungut. Tapi kalau kita menghidupi Injil, kita akan seimbang antara hak dan kewajiban. Dan hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi tentang bagaimana kita memiliki kasih yang sejati. Kalau kita mau memiliki ibadah yang sejati, maka kita juga tidak terlepas dari kasih yang sejati di dalam hidup kita. Tadi kita sudah baca, Bapak Ibu mau lihat apa perbedaan tentang kasih yang sejati dengan kasih yang pura-pura. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini ya. Orang yang kasihnya sejati itu selalu menjauhi kejahatan dan lakukan yang baik. Tapi kasih pura-pura membalas kejahatan. Saling mengasihi itu kasih sejati. Tetapi kasih pura-pura itu saling menjatuhkan. Mendahului dalam memberi hormat, ya, tapi kasih yang pura-pura itu menunggu, disapa dulu, disalam dulu, baru dikasih hormat. Ngapa-apaan lu? Aku ngapain pula aku yang dulu nyapa kamu? Emang kamu siapa? Gitu ya. Itu kasih dunia. Tapi kalau saudara ada dalam kasih Yesus,
Mau disapa kayak nggak disapa, saya lakukan bukan untuk nyapa kamu, untuk Tuhanku. Amin. Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh. Waktu kita bicara tentang kasih sejati, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, ayat 12. Tapi kasih yang pura-pura bersungut-sungut dalam pengharapan, kesesakan, kecewa, dan mundur. Nah, makanya orang yang punya kasih pura-pura nggak mungkin bisa bertahan dalam pencobaan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, tadi kita belajar di sekolah minggu bagaimana kita membantu ya hamba-hamba Tuhan. Nah, ini tanda kita memiliki kasih yang sejati. Tapi kasih yang pura-pura, udah nggak membantu, ngecokin lagi gitu ya, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Nah, kasih yang sejati itu kita mengusahakan diri kita untuk selalu memberikan tumpangan. Tapi kalau kasih pura-pura, yang penting aku nyaman, yang penting aku nggak terganggu gitu ya. Kasih yang sejati itu kita memberkati, walaupun ada aniaya kita memberkati. Tapi kasih pura-pura itu mengutuk. Nah, ya. Kasih yang sejati itu bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang-orang yang menangis. Tetapi kasih yang pura-pura melihat musuhnya kesakitan, rasain kau, gitu ya. Bersukacita di atas kedukaan orang lain, dan berduka di atas sukacita orang lain. Tapi saya bersyukur jemaat Pabaton tidak ada seperti itu. Amin. Kok kecil aminnya? Atau saya bilang jemaat Pabaton ada seperti itu. Amin. Enggak juga ya. Jemaat Pabaton enggak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kasih yang sejati? Tentu kita semua kepingin memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura. Betul ya? Bagaimana caranya? Di ayat yang pertama, 9a maksud saya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa aslinya anhipokritos, ya. Tidak munafik. Nah, bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Terutama kepada mereka yang menyakiti kita. Terutama kepada mereka yang tidak suka sama kita. Kalau mengasihi orang yang suka sama kita, elogi aja bisa ya. Betul ya? Memperhatikan orang yang memperhatikan kita, wah gampang. Apalagi dia orangnya kaya, punya jabatan, cantik, ganteng, terkenal. Waduh, nggak usah nunggu-nunggu lagi, nggak usah doa dulu sama Tuhan, nggak usah tanya Tuhan lagi, Tuhan aku apa ya mau saya buat, nggak usah. Pasti orang langsung buru-buru gitu ya. Tapi kalau dia yang bau, dia yang suka ngecewain, dia yang suka ngeselin, dia yang suka membuat rusuh, bagaimana sikap kita selama ini? Apakah masih ada kasih yang sejati itu? Ya. Ketika kita melihat ayat ini, kasih itu jangan pura-pura. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang tidak kita senangin, yang suka mengasihi, itu kita masih kasihnya pura-pura, Bapak Ibu. Karena orang dunia pun masih bisa melakukannya. Kasih seperti ini bukan kasih yang sejati, kasih yang bukan berasal dari Tuhan. Untuk kita memiliki kasih yang bukan pura-pura, kembali ke firman Tuhan yang lalu, minggu yang lalu, kita harus memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah. Karena perikop ini adalah bagian dari perikop sebelumnya. Kita harus memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah. Kita harus menyadari kita ini adalah orang-orang yang menerima kemurahan Allah. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih cantik atau ganteng. Nggak ada obligasi Tuhan untuk kita, untuk Dia mengasihi kita. Nggak ada. Dia mengasihi kita dengan cuma-cuma. Makanya kalau kita mengerti kemurahan yang Allah yang terkandung di dalam Injil, kita akan memiliki pandangan Injil di dalam kehidupan kita. Kita akan terus diperbaharui oleh Injil. Karena apa? Minggu yang lalu kalau Bapak Ibu ingat, cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, itulah yang kita hidupi. Makanya kalau pandangan kita salah, salah juga yang kita hidupi.
Salah juga yang kita mengerti. Ada 4 orang ya melihat gajah yang besar, satunya lihat di telinganya. Apa itu gajah? Gajah itu bulat, Pak. Karena dia lihat mentok di mukanya itu ada telinga. Tapi yang di belakang gajah, bukan. Gajah itu bukan bunder, bukan. Gajah itu panjang, ada bulunya. Karena dia ada di buntutnya, Bapak Ibu, gini gitu. Terlalu dekat, jadi jarak pandangnya terlalu dekat. Ada lagi, enggak, gajah itu kayak batu karena dia bentok di perutnya gitu. Satu lagi bilang gajah itu bukan itu. Gajah itu keras seperti tanduk sapi karena dia ada di gadingnya. Cara pandang kita akan menentukan apa yang kita tahu dan apa yang kita mengerti. Nah, hari ini Tuhan mau kita memiliki cara pandang Allah. Tuhan mau kita memiliki pandangan dari sudut pandang kemurahan Allah, belas kasihannya, anugerahnya yang puncaknya dinyatakan di atas kayu salib. Dia menerima kita, dia menghargai kita, dia memperhatikan kita, dia menerima kita apa adanya. Meskipun seringkali kita mengecewakan dia, meskipun seringkali kita mengkhianati dia, meskipun kita nggak setia, tetapi dia tetap setia. Itulah kemurahan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengalami kemurahan Allah, saya pasti jamin kita punya pandangan yang berbeda. Kita punya kasih yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu lihat foto ini. Ini adalah anak-anak yang korban candu HP. Menurut Bapak Ibu, kenapa mereka bisa rusak matanya karena HP? Karena ada orang tua, daripada dia nangis, Pak, udah kasih aja HP. Daripada rewel dia, daripada dia benci sama saya, udah kasih HP. Udah gak apa-apalah, cobain narkoba. Kalau memang itu yang buat dia senang, gak apa-apa. Akhirnya anaknya kecanduan narkoba. Karena apa? Ada orang tua yang salah mengerti dengan kasih. Apa sih lawan kata pura-pura? Lawan kata dari mengasihi itu? Cuek, Bapak Ibu. Cuek. Acuh tak acuh. Daripada saya dibenci, daripada dia nangis, udahlah, kasih aja HP. Akhirnya membuat matanya menjadi rusak. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada berita viral tentang seorang anak remaja yang pukul-pukul motornya. Dia rusakin motornya. Kenapa dia rusakin? Karena marah sama papanya. Karena dia minta kepada papanya itu motor gede, bukan motor bebek gitu ya. Dia marah, dia sepak-sepak, dia cabut-cabutin kapnya. Ngeri ya anak seperti ini. Tapi anak ini seperti ini bukan karena nggak ada angin, nggak ada api. Pasti selama ini orang tuanya apa? Memberikan kasih sayang yang salah. Apa-apa dikasih, apa-apa yang dikasih. Kasih sayangnya salah. Akhirnya puncaknya ketika dibeliin motor, papanya mentok. Bisanya beliin motor bebek, motor gede nggak bisa. Tapi saya bersyukur ya anak-anak muda kita di sini nggak ada seperti itu ya. Marah, tidak terima. Nah, semuanya itu karena apa? Ada kasih yang salah diberikan. Rasul Paulus mengafirmasi bahwa dosa yang paling sering terjadi di gereja itu adalah harus kita sadari dan harus kita akui. Dosa yang sering terjadi di dalam gereja itu adalah dosa kemunafikan. Budaya terlihat baik itu berkembang di gereja, menekankan nilai-nilai kebaikan tetapi tanpa Injil. Jangan kita pikir semua kebaikan itu baik, belum tentu. Karena kadang-kadang terlihat baik itu menjadi kedok, Bapak Ibu. Ya. Ada orang
Diam-diam ya. Ini loh saya kasih tahu, ada pokok doa. Pokok doanya apa? Kamu tahu si Anu itu begini. Padahal nggak pernah didoakan. Tetapi dengan kedok untuk kita doakan, saya kasih tahu ya. Terlihat baik, tetapi membalut. Padahal dalam hati dia puas melihat kejatuhan orang lain. Puas melihat kegagalan orang lain. Itu bukan kasih yang Tuhan inginkan. Menjadi kedok menutupi budaya gosip, favoritisme, dan asumsi-asumsi buruk yang akarnya adalah dosa. Kadang kita itu mengasihi seperti gambar ini, Bapak Ibu. Kita mengasihi itu sebenarnya kita tidak kepingin berbuat baik, tetapi kita terpaksa. Aduh, mau apa lagi, Pak? Nanti kalau kita nggak kasihi, nggak berbuat baik, nanti reputasi kita turun, nanti kita nggak dihargai, nanti kita nggak diterima, nanti kita nggak ditolak. Seberapa banyak orang-orang akhirnya seperti sebenarnya hati nuraninya nggak setuju, hati nuraninya nggak damai sejahtera, tapi karena takut ditolak, yang benar dia katakan salah, yang Alkitab katakan dia bilang bukan itu. Saudara, ini bukan kasih yang sejati. Kasih seperti ini seharusnya tidak ada di dalam gereja. Karena penerimaan kita, penghargaan kita bukan dari orang-orang yang duduk di sekeliling kita. Penerimaan yang paling tinggi, penghargaan yang paling tinggi sudah kita terima dari Tuhan. Dan kalau kita akhirnya mengikuti yang salah supaya kita diterima oleh orang-orang sekeliling kita, supaya kita dihargai, kita sedang menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Makanya gereja yang seperti ini nggak ada damai sejahtera. Makanya orang-orang Kristen seperti ini tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus. Yang diutamakan adalah penampilan, kehebatan saja. Tapi nggak pernah memenangkan jiwa, nggak pernah punya hati mendampingi. Saya bilang Bapak Ibu, saudara bisa mengomongin orang lain kalau saudara untuk saudara doakan, untuk saudara cari solusinya. Amin. Amin. Jangan doakan orang lain untuk kepuasan diri. Oh, memang aku tahu orang itu seperti itu, pantasan saja. Saudara, ini bukan ciri khas sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bahagia kalau ada orang yang menjelekin saudara kita, karena saudara juga punya kekurangan. Suatu hari kekurangan saudara juga dikasih tahu sama orang lain. Kadang kita terlalu bangga. Jangan bangga budaya gosip. Itu bukan ciri khas anak-anak Tuhan. Seorang teolog yang luar biasa, saya banyak belajar dari beliau, Timothy Keller, berkata seperti ini: kasih yang sejati selalu peduli tentang kebenaran. Kasih yang takut mengkonfrontasi orang yang dicintai bukanlah cinta yang sejati, tetapi keinginan egois untuk dicintai. Cinta egois takut melakukan apa yang benar terhadap Tuhan dan kekasihnya, karena beresiko kehilangan kasih sayang dari yang dicintainya. Akhirnya memberhalakan orang yang dicintai. Dia akan berkata, saya rela melakukan apa saja untuk tetap dicintai. Ini bukan mengasihi. Ini sebenarnya adalah hanya mengasihi cinta yang Anda dapatkan dari orang tersebut. Sebenarnya bukan mengasihi diri sendiri, memberhalakan diri sendiri. Sebenarnya orang tua yang membiarkan anaknya, udah nggak apa-apa, kamu mau main HP berapa jam, sebenarnya itu bukan kasih yang sesungguhnya, itu kasih kepada diri sendiri. Dia nggak mau repot, dia nggak mau disusahkan. Daripada saya ditolak, daripada saya nggak dihargai, ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya menjadi orang Kristen yang apa-apa boleh. Seharusnya kekristenan itu bukan seperti itu. Kekristenan itu apa? Kamu sudah menerima penghargaan tertinggi dari Tuhan. Kamu sudah menerima kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Pantas gak kamu seperti itu? Itulah Injil yang akan mengubah kita. Ya, sering sekali kita suka, ya tadi saya sudah bilang, menggosipkan. Nah, ini bukan cara kita mengasihi. Cara orang-orang yang memiliki hidup kasih sejati. Cara orang-orang yang memiliki kasih sejati bukan juga membalas kejahatan. Saudara melihat
negara-negara yang berperang hari ini, kapan ujungnya? Kita nggak tahu ujungnya, pangkalnya. Karena sesungguhnya waktu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun kelihatannya saya puas merendahkan Pak Prengki, tapi selesai nggak masalahnya? Saya lawan kejahatan, Pak Prengki buat kejahatan, saya lawan lagi, dia lawan lagi, dia lawan. Akhirnya kita kayak pantun ya, berbalas-balas pantun. Tapi enggak. Kalau pantun kan lucu ya, buat kita ceria. Tapi kalau kejahatan dibalas kejahatan, siapa yang menang? Siapa yang menang? Ada yang menang? Iblis yang menang, Bapak Ibu. Jangan pikir Bapak Ibu, aku puas hari ini, puas maki-maki dia. Aku puas hari ini ceritain dia. Aku puas hari ini melihat dia dipermalukan. Saudara kalah. Karena waktu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, akan timbul kejahatan yang lain. Timbul lagi kejahatan yang lain. Timbul lagi kejahatan yang lain. Saudara berputar-putar, saudara letih, saudara lesu, tapi tidak pernah menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan mau membawa setiap kita untuk memiliki kasih yang sejati. Bagaimana caranya, Pak? Kita harus memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah. Kita harus memilih, waktu kita merasakan mengalami kemurahan Allah, kita akan mengalami dan memiliki yang namanya apa, Bapak Ibu? Agape love. Karena kasih yang tidak pura-pura itu hanya berasal dari Tuhan. Karena kasih yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka waktu saudara menerima kasih dari Tuhan, karena kalau saudara benar-benar menerima kasih dari Tuhan, maka kasih yang ada padamu adalah kasih yang sejati. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang memberi walau tidak diberi. Kasih seperti inilah yang akan menarik banyak orang kepada Kristus. Kasih seperti inilah kasih yang penuh kuasa. Kasih yang tidak lekang oleh situasi kondisi, tidak lekang oleh zaman. Kasih inilah yang akan mengikat kita menjadi gereja yang indah, gereja yang bersatu, gereja yang saling menerima, saling mengasihi. Makanya jemaat mula-mula itu ditambahkan dengan bilangan orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka punya kasih dari Tuhan yang mengikat mereka. Ada keindahan yang tidak ditemukan di luar sana. Ada keindahan yang mereka tidak ditemukan di tempat mereka bekerja, yang mereka temukan di lingkungannya. Keindahan itu ada di gereja. Makanya kesatuan kasih seperti ini akan menarik banyak orang kepada Kristus. Pasti orang-orang yang menerima kasih agape, pasti dia akan tampil beda. Dia bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, tetapi dia dimampukan untuk mengasihi orang yang mengecewakan dia, membenci dia. Makanya kalau Bapak Ibu jam doa, selalu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa buat mereka yang tidak menyukai kita, memberkati mereka. Coba saya mau lihat siapa yang setiap hari berdoa untuk orang yang menyakiti saudara. Ada? Siapa yang berdoa untuk orang yang memusuhi saudara setiap hari? Belum ada ya. Tapi puji Tuhan, setelah firman Tuhan ini semua akan mendoakan orang yang amin. Yes. Saya senang melihat senyumnya Yosia. Ya. Ada kekuatan dan semangat menyala-nyala untuk kita membawa damai, mengalahkan kejahatan dunia ini. Kasih itu membuat kita semangat. Kenapa orang-orang tua, para suami, bapak-bapak semangat bekerja? Karena ada kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga nggak ada kasih, bekerja nggak bisa semangat, betul ya? Mari Bapak Ibu kita bangun gereja yang penuh kasih. Maka dari gereja ini akan lahir orang yang semangat melayani Tuhan, orang yang antusias melayani Tuhan, orang yang gigih melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang setengah-setengah melayani Tuhan, kita juga harus koreksi. Bagaimana kasih kita selama ini di dalam gereja? Sudahkah kasih kita adalah kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang membangkitkan, kasih yang menyemangati? Bagaimana kata-kata kita selama ini? Apakah kata-kata kita menjatuhkan? Apakah kata-kata kita memojokkan? Atau kata-kata kita penuh dengan hal-hal negatif? Kata-kata kita menjadi toksik buat orang lain? Gak mungkin bisa menyemangati.
Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara menyapa, "Hai anak yang diberkati Tuhan, aku senang melihatmu di sini. Terima kasih buat semangatmu." Ada cinta yang luar biasa, ada kasih yang tidak pura-pura. Maka akan lahir pelayan-pelayan yang handal, yang militan, yang mengasihi Tuhan. Amin. Wow, ini rahasia besar Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengasihi hanya karena ada maunya, kita kan gak seperti orang dunia kan Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana itu hanya mau bergaul, mau berteman dengan orang yang banyak duitnya, yang kira-kira bisa dimanfaatin. Amin. Kita gak seperti itu ya, yang kira-kira dapat keuntungan gitu. Gak seperti itu kita ya. Karena itu bukan kasih yang sejati. Kita bahkan bisa kasih sejati itu, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara ingat ya, bicara tentang hal kita mengampuni, mengasihi, itu bicara tidak terlepas dari Matius 18 ayat 21 sampai 19. Bapak Ibu tahu ceritanya. Ada seorang hamba berhutang. Dia hutangnya berapa? 900 talenta. Dia gak bisa bayar hutangnya. Aduh Tuhan, aku gak bisa bayar hutang. Kamu harus bayar hutangmu. Udah, tarik anak-anaknya, istrinya, jebloskan ke penjara. Aku gak bisa membayar hutangku. Berapa hutangnya? 900 talenta. Lalu raja itu bilang, masukkan dia. Tapi akhirnya dia punya belas kasihan. Kalau Bapak Ibu lihat, 900 talenta itu bukan sedikit. Bayangkan seorang raja punya penghasilan 1000 talenta per tahunnya. Berarti kalau 900 talenta, 9.000 talenta, 900 talenta ya. Berarti kalau misalnya hutang orang ini 900, berarti butuh 10 tahun untuk melunasi hutangnya. 10 tahun raja untuk dia bisa mengumpulkan uang supaya bisa melunasi hutangnya. Tetapi pada akhirnya raja itu berbelas kasihan. Udah gak apa-apa, lepaskan dia. Dia udah mau diperes kayak, mau dibunuh kayak, diapain kayak, dia gak mungkin bisa bayar hutangnya. Udah lepasin aja. Tapi pada waktu dia dilepaskan, dia pulang, dia berjalan, lalu lihat orang yang punya hutang sama dia 1 dinar. Mana hutangmu? Hutangmu mana? Bayar. Oh iya. Lalu ketemu sama raja yang padanya dia hutang. Raja itu bilang, "Mas, ada di dalam kotak. Mas, seharusnya hutangnya saudaranya, hutang orang lain yang hanya 1 dinar, seharusnya diberkata, udah deh, hutangku juga kemarin udah dilunasi sama raja. Udah deh, saya lunasin deh sama kamu." Seharusnya diberkata seperti itu. Tapi yang dilakukan sebaliknya Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ia lupa mensyukuri. Ia lupa mensyukuri dan menghidupi anugerah yang ia terima. Inilah yang sering terjadi mengapa sulit buat kita mengampuni orang lain. Inilah yang sering terjadi mengapa kita sulit mengasihi musuh kita. Karena kita lupa anugerah Tuhan yang begitu besar. Utang kita, dosa kita yang banyak itu Tuhan sudah lunasi di atas kayu salib. Tapi karena ada orang yang tidak memperhatikan kita, tidak berbuat baik kepada kita, kita akhirnya marah, kecewa, melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Gak pantas. Makanya kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kemurahan Allah yang begitu luar biasa, tidak sulit mengampuni orang lain. Tidak sulit mendoakan orang lain yang mengecewakan kita. Tidak sulit berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kasih Allah sudah dinyatakan, sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kita perlu bertobat. Jangan hanya mendengar Injil dan mengaku kita sudah menerima Injil, padahal kita tidak menghidupi Injil di dalam kehidupan kita.
Kita perlu bertobat karena selama ini Injil itu hanya sekedar pajangan, slogan. Injil itu sekedar aksesoris dan slogan semata. Tapi kita nggak pernah menghidupinya. Ini menjadi persoalan. Ini menjadi permasalahan orang-orang Kristen baik di Roma, baik juga di zaman ini. Makanya orang-orang Kristen seperti ini tidak bisa menjadi berkat buat dunia. Orang-orang Kristen yang Tuhan mau adalah orang yang Kristen yang mengasihi dengan kasih agape. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali kah? 7 kali itu adalah angka sempurna. Tapi Yesus bilang, bukan. 70 kali 7 kali. Apa artinya? Pengampunan waktu kita ada di dalam Yesus bukan pengampunan seperti orang dunia ini. Kasih kita ketika kita dalam Yesus bukan kasih seperti orang dunia ini. Waktu kita ada dalam Yesus, pengampunan kita itu tanpa batas, tanpa syarat. Kita mengampuni sampai tuntas, bukan setengah-setengah, tuntas. Udah lepasin pengampunan. Emang kalau saudara nggak mengampuni, saudara bertambah kaya? Emang kalau saudara nggak mengampuni, saudara tambah sehat? Yang ada justru tambah sakit, melukai diri kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan nggak mau kita hidup dalam kebencian. Tuhan mau kita menjadi anak-anak kekasih yang membawa damai dimanapun kita berada, yang membawa kasih Tuhan. Karena kasih dunia berkata seperti ini, oke, aku mengampuni kamu kalau kamu. Tapi Tuhan kasih agape love tidak berkata seperti itu. Aku mengampuni kamu sekalipun. Makanya pada waktu Bapak Ibu disakiti, saudara bilang, aku ampuni kau. Itu juga nggak bagus ya. Marah tetapi pengampunan. Aku melepas pengampunan. Aku mengampuni orang ini Tuhan. Aku melepas pengampunan. Bagaimana mungkin Tuhan aku tidak mengampuni orang ini karena dosaku yang banyak. Aku yang dosaku banyak Tuhan sudah ampuni. Kebejatanku, kehinaanku Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan aku tidak mengampuni kesalahan orang ini yang hanya segelintir untuk aku. Saudara kan punya pengertian dari surga memampukan kita untuk mengampuni. John Piper, seorang teolog, berkata, jika kita mengaku telah diampuni oleh Yesus tetapi tidak ada manisnya pengampunan atau kesabaran atau kasih di hati kita untuk orang lain, maka sebenarnya pengampunan Tuhan hanya tidak pernah ada di dalam hati kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, sebenarnya kita belum punya kasih dari Tuhan. Supaya kasih kita tidak munafik, kita perlu senantiasa bertobat dengan memandang melalui sudut pandang Injil. Kita memandang dari lensa Injil, maka akan memampukan kita untuk mengampuni. Bahwa kita tidak dicintai karena kita mulia atau layak untuk dicintai, tetapi karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita dengan mengorbankan anaknya Kristus untuk menggantikan kita, supaya kita yang tidak layak menjadi layak, dan supaya kita yang hina menjadi mulia. Begitu luar biasa kemurahan Tuhan buat kita. Itu adalah mukjizat terbesar. Itu adalah berkat yang tiada tara. Seharusnya memberi kita kekuatan untuk mengasihi mereka sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Karena itu, saudara, ketika kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah, kita menghidupi Injil yang memperbaharui hidup kita hari ke hari. Ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena Dia yang akan mengadakan pembalasan. Hak pembalasan itu
adalah dari Tuhan. Kalau saya membalas kesalahan Pak Prengki, saya adil nggak Bapak Ibu? Saya adil nggak? Saya nggak adil. Saya justru menambah masalah buat diri saya sendiri. Tapi kalau Tuhan yang membalas, adil nggak? Adil. Sesungguhnya waktu kita membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan duduk saja Tuhan. Tuhan gak lebih adil dari aku. Aku aja mengadili orang ini. Kita merasa lebih adil dari Tuhan. Makanya kita jadi repot. Makanya kita jadi susah sendiri. Katanya Kristen ada damai Tuhan, tapi kok aku gak ada damai? Gak bisa. Kayaknya konsepnya udah salah. Nah, sebab itu Bapak Ibu, pada hari ini mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, belilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya mau cerita sedikit. Ketika saya waktu mahasiswa di STBM, di situ saya kesulitan membayar uang kuliah. Saya hampir, Tuhan aku dipanggil Tuhan nggak sih? Ya udah, aku kalau memang nggak kepanggil, nggak ketutup SPP ku, ya udah, aku keluar saja. Aku memang mungkin bukan jadi hamba Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Kata, kamu lihat di sebelah kampus itu ada tanah luas, kira-kira 1000 meter. Kamu manfaatin. Akhirnya pada waktu itu saya tanam jagung. Jagungnya gede-gede, subur-subur. Tapi waktu jagung itu mau mulai berbuah, ada preman di sana. Karena itu bukan tanah kampus, tetapi tanah orang. Tapi saya sudah minta izin sama penjaganya, dan dia kasih. Tapi preman di sana, orang Karupura itu, ngapain kau tanam ini? Siapa kau minta? Siapa kau suruh nanam ini? Udah, kalau kau tak babat ini semua. Tapi waktu itu Tuhan kasih, dalam hati saya tidak ada benci, tidak ada marah. Waktu jagung itu ada apa? Ketiaknya itu apa? Baby cornnya, saya ambil, saya antar ke rumahnya. Pada waktu udah bisa dibakar, saya bagi ke rumahnya. Tapi dia selalu kalau ketemu itu bersikapnya itu kasar gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu tiba-tiba rumahnya hangus kebakar. Lalu nggak lama kemudian ia mati tiba-tiba kena jantung. Saudara, kita nggak perlu membalas, Tuhan perlu membalas. Amin. Satu kali juga saya di kampus itu ada keponakan dari dosen itu tinggal di kampus. Itu orangnya usil kali, badannya kecil. Saya lebih besar dari dia. Kalau saya kakak ini selesai dia. Ya kan? Usil banget, suka gangguin, suka membuat nggak nyaman gitu ya. Tapi yang saya lakukan waktu itu, yang Tuhan taruh dalam hati saya, tidak ada membalas, tidak ada pernah marah sama dia. Saya yang pergi ke ruang doa, saya doakan dia. Satu kali tanpa ada hujan, tanpa ada asap, dia datang sama saya lalu nangis, "Bang Kasta, saya minta maaf ya." Dia peluk saya ya. Dan saya juga peluk dia. Saudara, itulah cara kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi orang yang sekalipun orang tidak berbuat jahat kepada kita. Kadang kita harus seperti orang tua ini. Saya punya pengalaman beberapa kali, pasti Bapak Ibu juga punya pengalaman ketika bawa anak kita untuk disuntik vaksin. Itu kan penuh dengan drama histeris ya. Benar nggak? Saya waktu pegang Joyla atau Elogia itu, dia meronta-meronta waktu disuntik itu, nangisnya luar biasa. Hati kita itu nggak kuat sebenarnya. Waktu dia susah makan obat, dipegang erat, lalu dibuka mulutnya, dipaksa gitu ya. Aduh, hati kita nggak tega sebenarnya. Tetapi kalau kita kalah dengan situasi itu, ya nggak sehat nanti. Ya justru nggak menghambat pertumbuhannya. Kadang-kadang kasih itu juga tidak selalu baik, Bapak Ibu. Begitu juga sebagai hamba Tuhan, sering sekali saya juga, aduh gimana ya kalau saya sampaikannya terlalu keras nggak sama jemaat, sakit hati nggak dia ya? Tapi harus disampaikan firman Tuhan.
Meskipun sekalipun ketika kita sampaikan banyak orang salah mengerti, banyak orang akhirnya cari-cari kesalahan juga, nggak disukai. Tapi nggak apa-apa. Yang kita kasihi di sini bukanlah manusia, kasih kita kasih Tuhan. Sekalipun anak kita meronta-ronta, waktu kita pegang, tapi kita melihat hal yang lebih baik terjadi buat anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, waktu kita memiliki kasih yang sejati, apakah kita diterima atau nggak diterima, ditolak atau nggak apa-apa. Walaupun sekalipun kita ditolak, dibenci, tapi karena kasih yang sejati itu, kita membenci apa yang Tuhan benci. Kita tidak menyukai apa yang Tuhan tidak sukai. Sekalipun kita dibenci oleh orang-orang sekeliling kita, berani bayar harga. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk kita memiliki kasih yang sejati? Masih dari ayat yang sama. Jauhilah, ya, dalam bahasa Inggris hate yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah di sini cling. Hate, jijik, muak oleh apa yang Tuhan sebut jahat. Cling, merekatkan atau melekatkan diri pada pada apa yang Allah sebut baik. Artinya di sini Bapak Ibu, kasih kita harus didasarkan pada tatanan moral Allah. Standarnya Allah, bukan standar diri kita. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagunya Luther and Graham yang bunyinya seperti ini. Jika mencintaimu itu salah, aku tidak ingin menjadi benar. Wah, itu kasih dunia ini. Atau Elvis Presley, kalau rasanya enak, bagaimana itu salah? Kalau enak ya nikmati aja. Nah, itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang kita miliki harus, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Supaya kasih kita tidak munafik, kasih kita perlu berakar di dalam kebenaran. Kita tidak bisa mengasihi dengan benar tanpa membenci dengan benar. Cinta yang tulus akan membenci sesuatu yang membahayakan yang dicintainya. Kasih yang sejati akan rela mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan yang dicintainya. Nah, inilah kasih yang Tuhan inginkan kita miliki. Ini selaras dengan apa yang dikatakan tadi oleh Timothy Keller, ya. Saya telah melakukan apa saja untuk tetap dicintai. Ini bukan mengasihi. Sebenarnya adalah hanya mengasihi cinta yang Anda dapatkan dari orang tersebut, ya. Ketika kita mengasihi karena kita takut dibenci, takut ditolak, sebenarnya kita mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Ada agenda pribadi di baliknya. Seharusnya kasih itu berakar pada Kristus. Kalau kasih kita berakar kepada Kristus, maka kita akan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita akan mencintai dengan tulus apa yang dicintai oleh Tuhan. Injil mengingatkan kita tentang kemurahan Allah yang begitu besar, kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya. Injil mengingatkan kita bahwa kita adalah pendosa yang diampuni, dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Injil memampukan kita untuk berbagi hidup dan mengasihi orang lain secara tulus, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdiam diri. Kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Kasih seperti apa yang kita pertontonkan selama ini? Masih adakah orang-orang yang menjuluki kita sebagai orang yang munafik? Bagaimana sikap saudara selama ini kepada orang-orang yang suka membuat saudara kesal, menyebalkan, atau suka menyinggung, mengecewakan saudara? Bagaimana sikap saudara selama ini kepada orang-orang yang sentimen kepada saudara? Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, Bapa. Jangan biarkan kami pulang dengan
hati yang sama. Biar firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Biar mulai detik ini kami memiliki kasih yang sejati. Kami memandang dari sudut pandang kemurahan Allah. Kami selalu berakar kepada kebenaran yang telah Engkau kerjakan buat kami. Biar standar kebenaran kami bukan dari diri kami atau dari lingkungan kami, tapi biarlah standar kebenaran kami hanya dari kemurahan Allah yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saudara, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita mengabaikan kebenaran supaya kita diterima, dihargai oleh orang sekeliling kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia mau memperbarui kita menjadi jemaat yang membawa damai, jemaat yang memberi semangat, jemaat yang membangkitkan kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memateraikannya dengan baik dalam hati sanubari kami. Merasuk dalam roh dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap orang yang masuk ke dalam gereja ini Tuhan, mereka menemukan kasih yang sejati. Mereka merasakan penerimaan, perhatian yang tulus, dan penghargaan yang baik ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah melakukannya buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak ku pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku
berdiri, kita angkatkan pujian ini dari awal. Ciptakan rahmat-Mu nyata bagi hidupku di dalam tangan-Mu. Tuhan, sampai ku berbagi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema kekuatan di dalam hidup kami. Kau yang menyempurnakan firman ini Tuhan, menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memimpin dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari musibah. Engkau yang mengutus berkat-berkat-Mu, Engkau yang melimpahkan segala rahmat-Mu, Engkau yang membawa setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menggenapi janji-janji-Mu, untuk menerima setiap kegenapan dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat jemaat yang belum bisa hadir karena terkendala lalu lintas. Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka boleh Tuhan tuntun di dalam terang kasih dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang mencari Tuhan menemukan dengan yang terbaik, yang sedang bergumul Tuhan berikan kemenangan, yang sukacita ya Bapa terus membawa sukacita dimanapun mereka berada, yang menikmati damai-Mu hari ini Tuhan. Jemaat-Mu menjadi pembawa damai dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang tiada tara, kebaikan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang minggu ini, ketika jemaat-Mu di rumah, di jalan, di dalam pekerjaan, berkat penyertaan dan pembelaan-Mu nyata sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya.